Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya ya. Bagaimana nih AI bisa menolong gereja? Bagaimana menolong gereja bertumbuh? Bagaimana menolong gereja bisa melakukan pelayanan dengan lebih baik? Misal tiga tadi udah dipegang ya, Bapak Ibu. Kami mau memberikan ini dengan catatan Bapak Ibu sudah memegang tiga ini. Saudara memakai cara yang benar, saudara mempunyai motivasi yang benar, dan saudara mempunyai tujuan yang benar. Kalau tiga itu sudah dipakai, kami akan memberikan bagaimana saudara bisa melakukan hal yang sangat luar biasa dengan AI untuk kemajuan pelayanan gereja. Itu ya. Oke, saya ingin mulai dulu dengan Pak Budi. Pak Budi, gimana nih? Apakah AI bisa menolong gereja, Pak? Dan mungkin bisa kasih contoh-contohnya untuk teman-teman. Iya, baik. Saya ingin sedikit share slide saya sedikit, Bu. Saya ingin berbagi sedikit soal apa yang bisa dikerjakan AI untuk gereja secara praktis saja ya. Walaupun ini memang membutuhkan infrastruktur dan juga saya pikir perlu kebersamaan gitu untuk membantu gereja-gereja yang mungkin jemaatnya tidak banyak dan juga mungkin dalam hal kapasitas untuk infrastruktur juga tidak mencukupi. Tapi yang jelas pemanfaatan AI untuk saat ini sudah cukup banyak. Misalnya sebagai contoh penyambutan misalnya gitu ya. Dan check-in itu biasanya sekarang gereja besar membutuhkan untuk bisa mendata jemaat yang hadir misalnya dan tindak lanjut. Ini bisa dilakukan misalnya dengan sekarang ini kan biasanya kalau jemaat datang misalnya begitu, lalu kemudian kan ada yang penyambut jemaat yang hadir, lalu kemudian diberi selamat datang, kemudian diberi kenang-kenangan sedikit atau kartu, dan biasanya juga ada kuesioner dan segala macam begitu yang diberikan gitu ya. Nah, yang menjadi yang menjadi penerapan yang praktis sebetulnya adalah bisa saja data itu lalu kemudian digunakan untuk personalisasi kepada jemaat-jemaat yang baru hadir di gereja kita masing-masing. Bisa menggunakan nanti pemanfaatan chatbot ataupun email dan segala macam. Tentu saja ini harus dibangun dengan suatu infrastruktur sistem yang memudahkan. Jadi kalau profilnya misalnya laki-laki, dia usianya sekitar 20 tahun misalnya begitu, dan dia kemudian tahu gereja dari misalnya dari teman dan segala macam misalnya, maka profil itu bisa kemudian digali oleh AI untuk kemudian bisa menghadirkan ajakan secara personal melalui konten-konten yang bisa direkomendasikan oleh sistem. Itu contoh yang praktis yang bisa dilakukan oleh gereja. Lalu juga bisa kalau membuat konten media sosial, kita bisa membantu juga AI bisa membantu untuk merekomendasikan itu. Tapi Ya, yang dan menarik kepada itu kepada ya, daftar tadi bisa ya, tambah terus-menerus dan itu arsip tugas semua peserta. ya, Bagaimana akan bisa tambah-tambah terus kepada itu? ya betul Pak Mek. Ya, kalau ingin lanjut ya penerapannya bisa tadi sekali lagi bahwa ketika kita khotbah ibadah itu di streamingkan maka ada komentar-komentar, ada mungkin permohonan dan ada permohonan doa bahkan begitu ya. Nah, bagaimana lalu kita punya sistem AI yang bisa mengambil itu semua, lalu kemudian itu bisa dianalisis dan kemudian dibuat sebagai rekomendasi atau masukan bagi pendeta yang menyampaikan khotbah sebelumnya, atau bisa juga untuk membuat rekomendasi topik selanjutnya yang dibutuhkan oleh jemaat. Ini bisa dilakukan dengan penganalisisan terhadap sentimen analisis, misalnya begitu secara sederhananya begitu ya, dari komen, dari mungkin posting dari jemaat di media sosial yang tahu gereja kita misalnya gitu. Nah, yang menarik itu adalah terjemahan otomatis dari seringkali kita juga ketika streaming itu lalu kemudian ada kita ingin menyentuh atau bisa menjangkau banyak orang dengan berbagai bahasa. Nah, AI platform itu sudah ada dan kebetulan tahun lalu kami bekerja sama dengan Spivio. Ini adalah anak Tuhan yang Indonesia tapi sudah pindah di Amerika, dan mereka membuat satu layanan namanya untuk translasi otomatis, dan ini ditawarkan untuk banyak pihak dan gereja-gereja, walaupun tentu aja pricingnya tentu saja ya. Tapi ini mereka menggunakan ini untuk bisa ketika kita ada streaming ibadah, kita menyampaikannya dalam bahasa Indonesia, teksnya bisa muncul dalam bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahkan mereka sudah sampai ke bahasa Jawa, atau bahkan yang belum adalah bahasa daerah yang lain. Yang menarik juga adalah kita bisa menggunakan untuk membantu ini ya, jemaat kita yang mungkin lemah di penglihatan, misalnya dengan suara tadi membantu, tapi ada juga yang mungkin lemah
tidak bisa berucap gitu ya, tapi dengan bahasa sign language. Nah, itu bisa dilakukan dengan contohnya si Max Media ini. Ada cukup banyak tool yang tersedia. Dan jadi sekali lagi kalau ini penerapan untuk gereja sekaligus menjawab dari pertanyaan Mas Denny Yoga tadi di chat, saya Ya, kira bentuk praktisnya adalah kita bisa menggunakan itu dan tentu saja ini membutuhkan dana yang harus kita keluarkan untuk setiap bulannya dalam pemanfaatan itu. Jadi kalau dalam pemanfaatan AI untuk gereja, menurut saya tool sudah ada banyak. Sekarang tinggal bagaimana kita secara komunitas dan persekutuan ini itu bisa merumuskan sebetulnya apa yang bisa kita gunakan untuk persekutuan kita masing-masing, dan ketika itu cukup kita bisa juga menjangkau yang lain karena gereja kita kan bukan gereja yang dibatasi oleh tembok Yerusalem kita ya. masing-masing kan gitu ya. Jadi kita harus bisa keluar gitu dari gereja kita. Nah, salah satunya adalah AI dan teknologi-teknologi seperti ini bisa menolong kita gereja untuk bisa bersaksi semakin luas begitu. Menurut saya itu dulu Bu Yulia.